Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Bintang Kahuripan dari Homes Pagi B dengan NIM 231151078. Di sini saya akan mempresentasikan dalam sebuah video jurnal mengenai pembinaan, pengelolaan, manajemen usaha, dan e-marketing pada pelaku usaha industri mikro pengrajin sepatu di Kecamatan Denai. Latar belakang: industri mikro memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah satu bentuk usaha mikro yang berkembang di Indonesia adalah industri kerajinan sepatu yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal dan kreativitas masyarakat. Di Kecamatan Medan Denai, terdapat sejumlah pelaku usaha pengrajin sepatu yang masih beroperasi secara tradisional dan menghadapi berbagai tantangan dalam hal pengelolaan manajemen usaha dan pemasaran. Permasalahan umum yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro di sektor ini meliputi kurangnya pengetahuan tentang manajemen usaha yang efektif, terbatasnya akses terhadap pelatihan bisnis, serta kurang optimalnya pemanfaatan teknologi digital untuk memasarkan produk. Dalam era digital seperti saat ini, kemampuan untuk memanfaatkan platform e-marketing menjadi kunci penting untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar. Namun, banyak pelaku usaha di Medan Denai yang belum memahami secara maksimal strategi pemasaran digital seperti penggunaan media sosial, e-commerce, dan branding online. Oleh karena itu, diperlukan suatu program pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro, khususnya dalam aspek pengelolaan manajemen usaha dan e-marketing. Pembinaan ini diharapkan dapat membantu pengrajin sepatu di Kecamatan Medan Denai agar lebih mandiri, profesional, dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas, baik secara nasional maupun global. Dengan adanya pembinaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan, pelaku industri mikro pengrajin sepatu tidak hanya dapat meningkatkan kualitas dan identitas produksinya, tetapi juga dapat memperkuat posisi usahanya melalui strategi pemasaran digital yang efektif. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dan berbagai pihak dalam mendorong transformasi digital UMKM serta menciptakan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Nah, ada juga tujuan program. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam hal pengelolaan manajemen dan pemasaran produk secara digital. Selain itu, program ini diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk memahami pentingnya pencatatan keuangan pengelolaan produksi, serta kemampuan untuk mempromosikan dan menjual produk melalui berbagai platform digital seperti media sosial, marketplace, dan blog usaha. Legalitas usaha juga menjadi perhatian agar pelaku usaha dapat mengakses pasar yang lebih formal. Profil wilayah dan mitra. Kecamatan Denai dikenal sebagai salah satu sentra produksi sepatu di kota Medan. Sebagian besar usaha dijalankan secara mandiri oleh individu atau keluarga dengan skala mikro. Mitra utama dalam program ini adalah Jondi Sos dan Windy Sos, dua pelaku usaha lokal yang menunjukkan semangat dan komitmen tinggi dalam mengembangkan usaha mereka. Dengan adanya pembinaan mitra yang diharapkan dengan menjadi model keberhasilan yang dapat direplikasi oleh pengrajin lainnya. Lanjut, ada identifikasi masalah.
Yang pertama adalah lemahnya pengelolaan manajemen usaha oleh pelaku usaha mikro. Banyak pelaku usaha mikro belum memiliki pemahaman dasar tentang manajemen usaha, seperti pencatatan keuangan, analisis biaya, perencanaan produksi, dan pengelolaan stok. Usaha masih dijalankan secara tradisional dan terstruktur, sehingga sulit untuk berkembang secara berkelanjutan. Tidak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dan keuangan usaha, sehingga arus kas sering tidak terkontrol. Nah, ada juga yang kedua, yaitu rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk. Para pengrajin sepatu masih bergantung pada metode pemasaran konvensional, seperti mulut ke mulut atau toko fisik, yang membatasi jangkauan pasar. Kurangnya pengetahuan tentang platform digital seperti media sosial, marketplace, website, dan sebagai website sebagai alat pemasaran dan penjualan. Tidak adanya branding usaha yang kuat secara online sehingga produk sulit dikenal di luar lingkup lokal. Nah, yang ketiga, ada keterbatasan SDM dalam penerapan e-marketing. Sebagian besar pelaku usaha mikro belum memiliki kemampuan dasar dalam penggunaan perangkat digital dan aplikasi pemasaran online. Rendahnya tingkat pendidikan dan pelatihan di bidang digital marketing menyebabkan pelaku usaha kesulitan dalam memanfaatkan peluang pasar online. Minimnya tenaga kerja atau anggota tim yang kompeten dalam bidang konten digital, promosi online, dan pelayanan pelanggan secara online. Terbatasnya akses terhadap pelatihan dan pembinaan usaha yang berkelanjutan. Program latihan atau pendampingan yang menyasar industri mikro pengrajin sepatu di daerah ini masih terbatas, baik dari pemerintah maupun swasta. Tidak ada follow up atau monitoring setelah pelatihan dilakukan, sehingga ilmu dan keterampilan yang diperoleh tidak maksimal diterapkan. Rendahnya kolaborasi antara pelaku usaha dengan lembaga pendidikan, inkubator bisnis, atau komunitas digital. Yang kelima, ada daya saing produk rendah di pasar digital. Produk sepatu buatan pengrajin lokal seringkali tidak terdokumentasi dengan baik secara visual dan deskripsi, sehingga kalah bersaing di marketplace. Tidak adanya strategi pemasaran berbasis data konsumen seperti target pasar, harga, dan tren, menyebabkan produk kurang menarik perhatian pasar online. Belum adanya standarisasi kualitas produk dan pelayanan pelanggan yang sering pelanggan yang penting dalam mempertahankan loyalitas konsumen digital. Selanjutnya, ada metode pembinaan. Pembinaan dilakukan dengan pendekatan partisipatif, di mana pelaku usaha dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan kognitif digunakan untuk memberikan pemahaman teori dasar manajemen dan pemasaran. Pendekatan efektif bertujuan meningkatkan motivasi berwirausaha, sedangkan pendekatan keterampilan dilakukan melalui praktek langsung. Tahapan pembinaan mengikuti siklus PDCA atau Plan, Do, Check, Act untuk memastikan proses berjalan sistematik dan berkelanjutan. Nah, ada juga rencana kegiatan. Kegiatan pembinaan terdiri dari beberapa tahap, mulai dari sosialisasi, pelatihan teori dan praktik, pendampingan, hingga evaluasi. Pada tahap awal dilakukan identifikasi kebutuhan dan pemetaan kapasitas awal pelaku usaha. Selanjutnya diberikan pelatihan manajemen usaha dan e-marketing secara terstruktur. Kegiatan juga mencakup praktik pembuatan blog, fotografi produk, dan pengelolaan akun media sosial. Terakhir, dilakukan evaluasi dan pemberian umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya ada pelatihan manajemen usaha.
Pelatihan ini meliputi perencanaan usaha, manajemen keuangan, manajemen produksi, dan pengelolaan SDM. Pelaku usaha diajarkan cara menyusun rencana bisnis sederhana, mencatat transaksi harian, menghitung harga pokok penjualan, serta membuat strategi peningkatan produksi. Kegiatan ini dirancang agar peserta dapat langsung mempraktikkan ilmu yang didapat pada usaha mereka masing-masing dan memperbaiki sistem usaha yang sudah berjalan. Selanjutnya, ada manajemen keuangan usaha mikro. Fokus utama pelatihan keuangan adalah pencatatan keuangan harian, penyusun laporan laba rugi, dan pengelolaan modal. Seperti diajak membuat buku kas sederhana untuk mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Mereka juga dibimbing dalam menyusun laporan bulanan untuk mengevaluasi kinerja usaha. Selain itu, pelaku usaha dilatih menghitung biaya tetap dan variabel agar dapat menetapkan harga jual yang kompetitif namun tetap menguntungkan. Selanjutnya ada pendampingan legalitas usaha. Legalitas usaha menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kredibilitas usaha. Oleh karena itu, peserta dibimbing untuk mendaftarkan usahanya melalui OSS guna mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB. Nah, selain itu, mereka juga diperkenalkan pada proses pengurusan merek dagang dan izin edar jika diperlukan. Dengan legalitas yang lengkap, pelaku usaha dapat memperluas jangkauan pasar ke sektor formal dan mengikuti program-program pemerintah. Selanjutnya ada pengenalan e-marketing. E-marketing diperkenalkan sebagai sarana untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha. Materi yang disampaikan mencakup pembuatan akun media sosial bisnis, pengelolaan konten promosi, penggunaan blog atau website sederhana, serta optimalisasi visibilitas produk di mesin pencari atau SEO. Peserta juga diajarkan cara membangun narasi produk yang menarik dan membuat visual yang estetik agar calon pembeli tertarik. Nah, selanjutnya ada praktek e-marketing. Peserta melakukan praktek langsung membuat akun media sosial, mengunggah konten, dan mempromosikan produk mereka. Mereka juga membuat blog usaha yang berisi informasi produk, galeri gambar, dan kontak pemesanan. Dalam pelatihan ini, juga dapat diperkenalkan konsep copywriting untuk menulis deskripsi produk yang efektif serta teknik penggunaan hashtag dan caption untuk meningkatkan jangkauan posting di media sosial. Selanjutnya ada studi kasus John Dee dan Windy Sos. Kedua mitra ini mengalami transformasi signifikan setelah mengikuti program pembinaan. Mereka mulai menggunakan pencatatan keuangan, berhasil membuat blog dan akun Instagram bisnis, serta memproduksi konten promosi secara mandiri. Penjualan mereka meningkat karena produk lebih dikenal secara luas. Mereka juga telah mengurus legalitas usaha dan kini menjadi contoh inspiratif bagi pengrajin sepatu lainnya di kawasan tersebut. Lalu ada evaluasi dan monitoring. Evaluasi dilakukan melalui observasi langsung ke tempat usaha, wawancara dengan peserta, dan analisis laporan keuangan yang telah disusun. Monitoring berkala dilakukan untuk memastikan implementasi ilmu dan keterampilan yang telah diajarkan. Feedback diberikan secara konstruktif agar peserta dapat memperbaiki praktik usaha mereka. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mengalami peningkatan pemahaman dan kemampuan teknis secara signifikan. Selanjutnya, ada hasil program secara keseluruhan. Program ini berhasil meningkatkan kapasitas pelaku usaha dari sisi manajerial maupun digital. Sebagian besar peserta telah mengimplementasikan pencatatan keuangan, membuat media promosi digital, serta mengurus legalitas usaha. Kegiatan ini juga meningkatkan kepercayaan diri dan semangat berwirausaha para pelaku usaha. Usaha mereka menjadi lebih siap untuk berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas, termasuk pasar digital dan formal.
terakhir, ada kesimpulan, pembinaan pengelolaan manajemen usaha dan e-marketing terbukti efektif dalam meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro di bidang kerajinan sepatu. Program ini memberikan dampak nyata yang terlihat dari perubahan pola pikir dan praktik usaha mitra. Dengan pendekatan yang tepat dan dukungan berkelanjutan, UMKM memiliki potensi besar untuk berkembang dan berkontribusi terhadap ekonomi lokal secara signifikan. Dan terima kasih. Sekian presentasi dalam bentuk video. Dari saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.